Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan bahas tentang 4 resiko yang sangat berat ketika tidak pernah merespon penagihan pinjaman online. Lalu setelah itu saya akan bahas juga langkah-langkah bagaimana caranya agar kalian tetap aman ketika melewati fase gagal bayar di pinjaman online, dan apa saja yang mestinya dilakukan setelah kita melewati fase gagal bayar tersebut. Jadi buat teman-teman yang penasaran boleh disimak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semuanya, terutama yang saat ini mungkin baru pertama kali menggunakan pinjol, baru telat bayar atau baru gagal bayar, karena saya yakin orang-orang tersebut akan kebingungan, akan panik, akan ada rasa cemas bagaimana caranya menghadapi ketika sudah mulai telat bayar di aplikasi pinjaman online tersebut. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sampai saat ini sudah terlanjur gagal bayar di pinjol, karena di luaran sana orang-orang yang sudah gagal bayar di pinjol insya Allah hidupnya akan lebih baik jika dibandingkan dengan terus-terusan maksa bayar pinjol, gali lubang tutup lubang, membuat hutang baru untuk melunasi hutang yang lama. Endingnya sekuat apapun maksa bayar pinjol, apalagi sampai terjebak gali lubang tutup lubang, pasti akan gagal bayar juga. Jadi menurut kalian lebih baik hancur dulu baru gagal bayar, atau kalian gagal bayar dulu baru hancurkan pinjaman online? Nah, pembahasan kali ini mengenai beberapa atau 4 resiko yang sangat berat ketika tidak mampu lagi membayarkan utang pinjaman online tersebut. Ini terutama buat teman-teman yang saat ini baru pertama kali menggunakan pinjol ya, bahkan baru jatuh tempo, baru telat bayar, atau baru mengalami yang namanya gagal bayar di pinjaman online lah. Keempat resiko tersebut, yang pertama, ketika kalian tidak mampu bayar utang di pinjol, saat jatuh tempo saja kalian akan menghadapi sebuah penagihan yang luar biasa, bisa membuat runtuh mental nasabahnya, bisa membuat hancur nasabahnya tersebut, karena semua penagihan-penagihan tersebut bisa berpotensi merusak psikologis nasabah itu. Karena diantaranya kata-kata yang sering dilontarkan itu, baru jatuh tempo saja sudah dikata-katain maling, sudah dikata-katain binatang, dikata-katain menggelapkan duit perusahaan, diancam-ancam diproses jalur hukum, lalu berbagai pola-pola penagihan yang sengaja diciptakan untuk menciptakan suasana ketakutan di pikiran nasabah tersebut. Nah, jika kalian mengalami hal ini bisa berpotensi kalian sampai mencari dana talangan. Tidak sedikit orang-orang yang ketakutan sampai bela-belain meminjam uang kemana-mana. Fakta yang sudah pernah terjadi, meminjam uang ke tetangganya dengan dalih atau dengan janji 1 jam kemudian akan dilunasi kembali, dengan harapan ketika hutang pinjolnya tersebut dilunasi dengan uang hasil meminjam, harapannya 1 jam kemudian pinjaman online tersebut akan kembali mencairkan dana ya. Tetapi setelah 1 jam kemudian dilunasi utang pinjol tersebut, saat muncul limit baru dipinjam lagi, ternyata pengajuan tersebut ditolak. Akhirnya kebingungan, panik, karena sudah janji pada orang yang tadi atau pada tetangga kita tadi untuk melunasi utangnya atau mengembalikan uang yang dipinjamnya 1 jam kemudian. Nah, ini teman-teman yang harus kalian pahami, bahwa pinjol itu sudah tahu sebenarnya kalian akan terjebak gali lubang tutup lubang, dan memang tidak sedikit DC pinjaman online yang sengaja menggiring kalian untuk gali lubang tutup lubang, seperti disuruh membayar biaya perpanjangan tenor dulu, disuruh bayar dicicil dulu, lalu disuruh mencari dana talangan. Itu sengaja agar kalian terjerat dalam lingkaran utang pinjol dan tidak akan bisa keluar jika kita tidak secara maksa untuk keluar dari jeratan utang pinjol tersebut. Nah, resiko yang kedua ketika kita tidak mampu bayar pinjol adalah akan dihadapkan pada situasi antara satu saudara dengan saudara yang lain, atau kita dengan pasangannya, atau kita dengan anggota keluarga kita di rumah itu tercipta suasana yang tidak nyaman ya, seperti misalnya
misalkan kita sebagai nasabah pinjol yang sudah terlanjur telat bayar mencantumkan nomor HP saudara kita sebagai kontak darurat. Minimal ada 2 nomor HP atau 3 nomor HP yang dicantumkan dan minimal ada 3 saudara kita. Nah, setelah kita telat bayar, otomatis nomor HP saudara kita tersebut yang dijadikan nomor kontak darurat akan dihubungi oleh DC pinjol. Dan jika kita tidak jujur pada saudara kita tersebut, pada kontak darurat, pada pasangan kita, itu akan tercipta suasana yang tidak nyaman. Bisa saja antara saudara itu bisa terjadi perdebatan, pertengkaran, bahkan antara satu pasangan dengan pasangan yang lain itu bisa terjadi perceraian. Nah, makanya teman-teman hati-hati. Ketika kalian sudah menyatakan tidak mampu bayar, langsung kalian berusaha untuk jujur pada pasangan kalian, jujur pada orang-orang yang ada di rumah. Sampaikan bahwa kita itu punya utang di pinjol dan sudah tidak mampu bayar, jadi nanti kalau misalkan ada yang menghubungi, bisa mereka tidak kaget lagi dan mereka sudah siap dengan segala macam jawaban yang akan disampaikan kepada DC pinjol tersebut. Nah, jadi itulah teman-teman, makanya lebih baik jujur di awal, jangan sampai kalian merasa malu, hutang kalian diketahui oleh keluarga kalian, akhirnya menutup diri. Itu bisa berakibat fatal teman-teman. Jadi jangan sampai timbul pertengkaran karena kalian tidak jujur dengan keluarga yang ada di rumah yang kalian sehari-hari tinggal satu rumah. Lalu resiko yang ketiga, ketika tidak mampu bayar di pinjol, kalian akan dihadapkan pada situasi panik ketika diancam ataupun ditakut-takuti bahwa data-data kalian akan di blacklist, akan masuk slik OJK. Nah, sebagian orang yang mempunyai utang di pinjol, di perbankan itu takut di blacklist karena harapannya takut nggak bisa kredit lagi, takut nggak bisa minjol lagi, takut nggak bisa meminjam uang di bank, takut nggak bisa kredit rumah. Nah, sehingga ketika diancam bahwa data-datanya akan dilaporkan ke slik OJK sangat panik, dan ini jika terjadi pada kalian, kepanikan tersebut bisa berpotensi mencari dana talangan. Nah, ini yang sangat berbahaya. Membayar utang di pinjol dengan cara mencari dana talangan itu bukanlah solusi teman-teman, karena itu akan membuat utang kalian semakin banyak. Lebih baik gagal bayar daripada mencari dana talangan, gali lubang tutup lubang, membuat utang baru untuk melunasi utang lama. Itu tidak perlu dilakukan ya. Lalu resiko yang keempat, ketika kalian tidak mampu bayar di pinjol, kalian akan kebingungan, kayak orang linglung, kayak orang bingung. Lalu kalau lagi sendiri sering bengong, sampai mikir, aduh gimana ini, utang ini mau dibayar pakai apa, sementara kalian sudah tidak mampu bayar, lagi duduk sendiri termenung. Nah, ini bisa berpotensi membuat kalian stres, dan jika ada setan yang masuk, maka itulah sampai ada yang mengakhiri hidup. Makanya hati-hati teman-teman, ketika kalian tidak mampu bayar di pinjol, berbaur saja dengan teman-teman kalian, tidak usah menyendiri, ngobrol, berkomunikasi dengan orang-orang yang selalu setiap hari berkomunikasi dengan kalian. Kalau kalian menyendiri karena takut diketahui utang kaliannya oleh teman-teman kalian, akhirnya kan jadi bengong, stres. Ketika ada teman kalian yang menanyakan sesuatu, dijawabnya setelah 15 menit kemudian karena kalian lagi bengong, lagi termenung. Nah, itulah, jangan sampai seperti itu teman-teman. Sampai-sampai ketika lagi di depan rumah, misalkan tiba-tiba ada orang yang lewat, berhenti di depan rumah memakai kendaraan bermotor, langsung lari ke dalam rumah. Itu kan bahaya. Itu adalah sebagian resiko yang akan kalian alami ketika tidak mampu bayar hutang di pinjol. Dan bagaimana langkah-langkahnya agar kita tetap aman ketika gagal bayar di pinjol? Mau itu 10 aplikasi, 20 aplikasi, 30 aplikasi, 50 aplikasi pinjol, agar tetap aman dan bisa mental kalian terselamatkan, masa depan kalian terselamatkan. Langkah yang pertama, seperti yang sudah berulang-ulang kali saya sampaikan, kalian harus tetap berpikir jernih, berpikir tenang, dan kuatkan mental. Ya, kuatkan mental. Apapun yang akan terjadi, kalian harus siap menghadapinya ya, karena namanya kita tidak mampu bayar di pinjol akan dihadapkan pada berbagai hal yang bisa saja terjadi tanpa kalian prediksi. Jadi kuatkan mental saja, nggak usah mikirin yang aneh-aneh, berpikir positif. Insya Allah dengan seperti itu kalian akan bisa melewatinya. Lalu yang langkah yang kedua, kalian tidak usah pedulikan lagi yang namanya pinjaman online. Bodo amat dengan pinjol, nggak usah mikirin nanti saya takut nggak bisa minjol lagi, takut nggak bisa kredit lagi, nggak usah mikirin hal itu. Bersikaplah tidak peduli lagi dengan pinjaman online. Lalu langkah yang ketiga yang harus kalian lakukan adalah bersikaplah bodo amat atas semua yang akan terjadi.
ya, tidak usah mikirin slik OJK, tidak usah mikirin skor kredit bermasalah, tidak usah mikirin limit pinjol yang mungkin dinonaktifkan atau asalnya limit 50 juta turun jadi 1 juta. Gak usah mikirin hal itu, karena kalau misalkan di pikiran kalian masih terlintas ingin pinjol lagi, buat apa kalian maksa untuk tidak bayar utang pinjol? Itu akan berpotensi membuat kalian nanti minjol lagi dan tetap kalian pasti gagal bayar lagi. Sekuat apapun membayarnya, mau jual aset lah, mau berbagai cara yang kalian lakukan untuk memperhatikan pinjol, endingnya pasti gagal bayar. Lalu langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan ketika tidak mampu bayar di pinjol adalah jangan pernah mau dibodoh-bodohi oleh DC pinjol. Seperti ketika kalian dikirim chat WhatsApp akan dikirim DC lapangan bersama RT RW, itu bohong. Lalu dikirim DC lapangan bersama kuasa hukum, akan dipenjara. Berbagai kebohongan-kebohongan DC pinjol. Dikirim foto-foto seseorang sedang menagih di halaman rumah orang, dikirim titik lokasi seolah-olah DC pinjol tersebut berada di sekitar rumah Anda, dikirim video-video orang-orang yang lagi di dalam mobil lalu seolah-olah sedang menuju rumah Anda. Itu semua kebohongan, teman-teman. Jangan percaya dengan semua itu. Itu adalah trik yang dilakukan oleh DC pinjol untuk menciptakan ketakutan di pikiran kalian dari jarak jauh, ya. Jadi nggak usah percaya dengan semua itu adalah kebohongan DC pinjol, strategi untuk menciptakan ketakutan tadi agar kalian akhirnya terjerumus ke dalam gali lubang tutup lubang. Itu konsepnya. Si pinjol itu ingin agar kalian gali lubang tutup lubang, agar harapannya kalian tidak bisa lepas dari jeratan utang pinjol. Setelah itu kalian akan perlahan-lahan dimiskinkan oleh pinjaman online, dan nanti setelah kalian menjadi orang miskin dari yang terpisah, si pinjol tidak akan pernah peduli lagi pada kalian, ya. Mau kalian miskin, mau kalian mati, mau kalian hancur, si pinjol tidak akan pernah peduli. Jadi kita juga sebagai nasabah jangan pernah pedulikan lagi pinjaman online, ya. Hapus pinjol dari pikiran kita, hijrah jauhi pinjaman online mulai sekarang. Oke, teman-teman. Lalu langkah selanjutnya agar kalian tetap tenang, agar kalian tetap aman ketika gagal bayar di pinjaman online adalah jangan mikirin slik OJK, ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, jangan mikirin slik OJK. Bodoh amat mau slik OJK mau tidak. Yang terpenting selamatkan mental kalian, selamatkan psikologis kalian, selamatkan harta benda kalian. Itu tujuannya agar kalian tidak mati-matian mempertahankan pinjol dan menghancurkan mental kalian. Oke, itu adalah beberapa hal yang bisa kalian lakukan secara umum itu, ya. Yang lebih spesifiknya mungkin panjang, jika terus saya bahas tidak akan pernah selesai di video ini. Dan yang terpenting poinnya kalian bisa menangkap bahwa gagal bayar di pinjol itu aman, tidak ada masalah jika mindset kalian aman, bisa mengendalikan pikiran kalian bahwa semua yang kalian terima, semua yang kalian baca di chat WhatsApp itu adalah kebohongan-kebohongan DC pinjaman online untuk menciptakan ketakutan. Dan jika memang kalian merasa bahwa mental kalian tidak kuat, lebih baik kalian segera mengganti nomor handphone kalian, ganti WhatsApp, ganti email, dan hapus semua media sosial kalian. Setelah itu yang harus kalian lakukan setelah melewati fase gagal bayar tersebut adalah pelan-pelan kalian harus bangkit dari keterpurukan ini. Jangan terus-terusan meratapi nasib, meratapi pinjaman online, tapi bangkit, move on. Semua akan terlewati baik-baik saja dan semua ada hikmah dari semua ini. Kalian harus berusaha untuk tetap tegar, tetap kuatkan mental, tetap berusaha bangkit untuk menghadapi masa depan yang lebih baik, karena setelah gagal bayar di pinjol itu seolah-olah kita terlahir kembali, memulai lagi sesuatu dari nol, merangkak perlahan-lahan. Akhirnya insya Allah kalian akan mendapatkan kesuksesan asal kalian mau giat untuk berusaha, giat berikhtiar, baik itu ikhtiar duniawi ataupun ikhtiar secara lahiriah atau batiniah. Nah, dengan seperti itu insya Allah jika lahiriah dan batiniah beriringan, maka insya Allah kalian akan mencapai semua cita-cita yang kalian inginkan. Kuncinya jangan berhenti untuk ikhtiar. Insya Allah buat kalian yang saat ini gigih, semangat untuk terus memperbaiki ekonomi, memperbaiki kehidupan yang sebelum-sebelumnya mungkin udah hancur-hancuran karena terjebak utang pinjol, Allah akan memberikan jalan keluar pada kalian dan memberikan solusi agar kalian bisa lepas dari segala permasalahan di dunia ini. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.